ketika orang nggak ada masalah, dia nggak melihat itu Arebi ada manfaat. Tapi kalau ketika dia ada masalah dengan klien, dengan apa, urusan ada berkaitan dengan hukum, dia baru cari Arebi. Nah, sekarang saya mau tanya mengenai bidang hukum dan kode etik ya Pak ya di DPP Arebi, di Arebinya nih, di asosiasi. Nah, kalau kita bicara kode etik nih Pak, Bapak bisa jelasin nggak kode etik sebagai seorang kantor broker ataupun seorang individu broker properti itu sebaiknya seperti apa nih? Karena jadi setahu gini, saya tuh Bapak, benar Pak, setahu saya tuh Bapak banyak menangani masalah-masalah kode etik nih, atau hukum terjadi di industri ini. Boleh cerita dong Pak, sharing di sini Pak. Silakan Pak Aseng. Oke, Pak Margo. Jadi gini, Pak. Berangkat dari awal saya masuk ke pengurusan dulu ya. Dulu Pak Lukas masih di DPD, ya saya juga tetap di bidangnya etik juga. Itu 2 periode kalau nggak salah di DPD. 1 periode 3 tahun, 6 tahun, Pak. Jadi 6 tahun setengah kalau nggak salah itu. Atau 6 tahun lebih dikit lah. Nah, dari situ saya ditugasin. Terus selalu orang bilang gini, kita bisa berangkat dari bergabung dengan Arebi dulu deh. Apa sih manfaatnya Arebi? Ada nggak sih? Ya kan kalau ditanya ada manfaatnya nggak? Ketika orang nggak ada masalah, dia nggak melihat itu Arebi ada manfaat. Tapi kalau ketika dia ada masalah dengan klien, dengan apa, urusan ada berkaitan dengan hukum, dia baru cari Arebi. Karena kenapa? Di saat kita saya masih kepengurusan Pak Lukas di DPD DKI, kita udah siapkan lawyer, kerjasama dengan lawyer. Nah, di situ mulai kita siapin supaya apa sih selalu ditanya apa manfaatnya. Itu salah satu manfaat yang terkecilnya juga lah. Nggak usah besar lah, kecil lah. Kan ada manfaat lain, pendidikan, training, terus dikasih talk, ada seminar tahunan. Jadi manfaat Arebi itu besar sekali menurut saya. Cuma orang melihat nggak. Hanya bayar iuran anggota, kalau nggak salah, sekarang berapa sih iuran anggota? Kalau nggak salah 1,5 juta aja, keberatan untuk berasosiasi gitu. Harusnya kan 1,5 juta nggak gede-gede lah. Broker satu kali transaksi 1 miliar 30 juta, 20 juta. Kalau jual 1 tahun 50 M, udah 1 M tuh komisi. Masa bayar 1,5 juta keberatan? Jangan gitulah, ya kan? Ini usulan nih, himbauan. Boleh tuh. Jadi Inget dari tuh. situ, dari kita ada lawyer, terus kita bikin lah. Kita bikin format-format, misalnya ya, contoh, waktu itu saya siapkan format gimana cara form listing, terus form perjanjian jual beli, pendek dan panjang, sewa menyewa, terus co-broking. Nah, co-broking hal yang sangat-sangat orang nggak perhatikan. Selalu hanya uangnya yang dibicara. Berapa sih duitnya? Komisinya berapa baginya? Itu bicara uang, nggak bicara legalitasnya. Coba. Pak Margo ternyata listingnya nggak sempurna. Terus jual barangnya misalnya. Terus saya tawarin klien, saya ambil DP kasih Pak Margo. Harus Pak Margo nggak bisa realisasikan gimana? Saya dituntut dong saya. Jadi co-broking itu ada 2 perusahaan loh, bukan perorangan loh. 2 perusahaan kerjasama itu harus jelas dong. You punya tanggung jawab apa supaya listing, saya tanggung jawab apa supaya buyer, supaya selling. Jadi harus jelas, nah itu pun saya siapkan gitu loh Pak. Nah cuma sekarang ini, kan Pak Lukas jadi ketum, saya diajak lagi ke sana. Sekarang jadi Waketum 6 DPP Arebi, jadi saya sekarang di DPP kan. Nah DPP kemarin ini saya ditugasin karena kode etik yang lama, coba disempurnakan untuk penyesuaian kondisi sekarang. Dan itu pun saya yakin masih akan nggak ke cover 100%, berubah terus kan keadaan. Nah, tapi mudah-mudahan yang kita bikin itu bisa. Saya bikin, jadi waktu penyempurnaan saya bikin gini, hubungan antara klien sama kantor. Etiknya apa sih? Ya kan? Hubungan antara kantor sesama kantor, etiknya apa? Terus hubungan antara kantor dengan marketingnya seperti apa? Sebenarnya ada 1 tahap lagi, hubungan antara broker propertinya yang kita bilang agent itu dengan broker properti. Hubungan antara agent sama agent seringkali juga gondok kan. Agent dengan kantor juga bisa, betul nggak?
Nah, itu saya pemikirannya. Ternyata kadang-kadang berpikir aja dengan konsep itu, masih aja ada konsep-konsep yang bisa ketinggalan. Maka ini perlu pemikiran yang besar kan. Kita kasih contoh aja lah, yang sederhana misalnya. Kode etik itu apa? Etik itu kan sebuah semacam tingkah laku lah ya. Gitu. Contoh sederhana kita sekarang medsos. Orang bebas bisa bikin penawaran di medsos. Ternyata di sana ada sekelompok prinsipal, ada sekelompok marketingnya juga gabung di situ. Terus tiba-tiba saya masukin posting penawaran misalnya dalam medsosnya, tapi narasinya mengandung unsur rekrutmen misalnya. Apakah itu bijak, Pak? Memancing di kolam yang sama gitu. Ikannya itu juga gitu. Ya kan tidak baik. Jadi ini kan bisa jadi bisnis yang tidak sehat. Nah, itu pun diatur di dalam etik, Pak. Di medsos nggak boleh. Ada unsur bau-bau yang rekrut itu nggak boleh. Nah, terus contoh lagi misalnya, co-broking. Saya co-broking sama Pak Margo. Wah, antar buyer. Terus saya cari tahu, saya udah tahu rumahnya, saya cari tahu itu pemiliknya. Nanti saya kontak langsung. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu pun kita atur, Pak. Ya memang sebatas asosiasi hanya bisa menyelesaikan secara etik aja, tinggal laku. Kalau udah bicara hukum ya nanti ke jalur hukum lah, bukan ke kita gitu. Kita ada batasan tentunya gitu. Terus kalau misalnya anggota yang bergabung ada masalah gimana? Kita cuma punya harapan asosiasi ini, dengan asosiasi ini, marilah teman-teman yang memang bergerak di bidang ini yang sama, bagaimana kita memajukan industri ini. Itu aja sih himbauannya begitu. Kalau Bapak tanya saya, karena saya sebagai pengurus ya, saya menghimbau seperti itu, Pak. Gitu loh. Jadi kita coba tahapan sekarang ini memang begitu, Pak. Kita udah siapin, terus kalau ada persoalan, gimana caranya? Ya kan? Tentunya ada aturan, ada aturan-aturannya, Pak. Misalnya dua kantor bermasalah, kantor yang dirugikan misalnya, ya boleh mengadukan pengaduan. Jalur pengaduannya kemana? Ya tentunya dia di bawah naungan DPD mana. Misalnya dia di DPD DKI, ya udah dia ngadu ke DPD DKI. Boleh melalui Dewan Pimpinan Cabangnya dulu menyelesaikan secara musyawarah. Nggak bisa juga lapor resmi masuk ke DPD. Alurnya begitu, Pak. Di DPD nanti dikasih form, diisi formnya. Dia anggota, nanti anggotanya kan pasti ada datanya tuh ya, nomor anggota segala macam, perusahaan apa, ya brandnya apa, kemudian nah, baru poin kedua nanti tulis ruang lingkup persoalannya apa yang dia permasalahin. Supaya kita juga harus objektif kan, jangan salah kan gitu. Ruang lingkup persoalannya apa dia harus ceritain. Kalau bisa dia ketiga dia lampirkan bukti-buktinya, Pak. Bukti kalau ada saksi dia kasih saksi, kalau ada bukti-buktinya yang secara fakta ya, itu dimasukkan nanti dipelajari sama komitenya. DPD akan membentuk komite, Pak. Itu aturan mainnya kita, Pak. Jadi membentuk aturannya, membentuk komite. Komitenya siapa yang berseberangan? A dan B. Berarti nggak ada, boleh ada orang A yang dalam komite. Harus C dan D dan E. Gitu. Fair kan? Masa brand A nanti A ada duduk di dalam komite. Kacau dong, Pak. A dan B bersengketa, C dan D dan E yang duduk di komite. Ya, dia selesaikan. Tentunya di tingkat DPD, kita ada 2 tingkat. Di DPD menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. DPD ya, masing-masing daerah ya. Situ, ya. Masing-masing daerah lakukan penyelesaian persoalannya itu, yaitu dengan musyawarah dan mufakat. Diajak damailah. Ada apa sih? Kan sesama anggota kan lebih enak. Kalau itu nggak ada jalan keluar, nah, terus lihat lagi case-nya si DPD-nya. Kalau memang itu ada unsur perdata atau pidana, kita pasti nggak akan tanganin, Pak. Silakan ke jalur hukum. Jadi itu ketentuan dalam etik kita, Pak. Kalau itu memang hanya etik aja, akan diselesaikan tadi. Musyawarah dan mufakat. Di tingkat DPD ternyata ini nggak bisa diselesaikan juga. Berarti harus naik. Kemana? Persoalan ini sama DPD akan diajukan ke DPP, Pak. Ya, tetap jalurnya bidang etik dan hukum ya. Di DPP juga akan dibentuk komite, Pak. 3 orang juga sama, minimal 3 orang. Kemudian tetap
akan mengajak si pengadu dan teradu, sesama anggota, untuk melakukan damai, Pak, musyawarah dan mufakat. Tapi sebelumnya DPP juga akan cek data, nggak boleh percaya 100% dong dari data yang ada, dikontrol ulang lagi, direview, Pak. Dibikinkan pemeriksaan, analisa segala macam. Nah, kalau memang itu para pihak nggak bisa diselesaikan, nggak mau jalan damai dan mufakat, apa yang terjadi? Ya proses lanjutan, Pak. Proses Pemeriksaan hukum, ya? Lanjutan, enggak, masih etik, Pak. Pemeriksaan lanjutan, kemudian akan dilihat lebih dalam, cari tahu salah siapa, kerugian apa, segala macam misalnya. Kemudian tergantung case lah, Pak. Ya, dan sampai situ, setelah selesai komite DPP, kan berarti mau diambil keputusan, toh. Sebelum mengambil keputusan, si komite DPP ini boleh menghadap ke majelis kode etik. Majelis kode etik, di situ ada susunannya lagi kan, anggotanya kan tetap. Mohon apa? Mohon pandangan, mohon pendapat, mohon pertimbangan. 3 hal ini. Nah, sama si majelis kode etik inilah yang akan memberikan ketiga hal ini kepada komite DPP sebelum mengambil keputusan kalau dianggap perlu. Kalau DPP misalnya merasa ini bisa diputuskan tanpa perlu majelis kode etik, merepotkan, ya putusin, keluarin surat SK keputusan, final, gitu loh. Apakah orang ini sama-sama udah damai atau mungkin menyangkut ke organisasian misalnya anggota harus dikasih sanksi misalnya, vakum dulu atau berapa lama, itu ada itu. Atau dia diberhentikan total. Nah, keluar surat SK-nya, Pak. Nah, ternyata setelah keluar SK segala macam, pengadu dan teradu salah satunya nih, nggak bisa terima. Kalau nggak bisa terima, boleh, itu namanya banding, Pak. Dia boleh naik banding. Ya, anggota juga punya hak dong, sesuai anggaran dasar dan rumah tangga. Ya, itu kalau nggak salah di anggaran rumah tangga pasal 6.4 itu, Pak. Ya, 6.4 nih, kayak jadi harus ingat-ingat juga di 6.4 kalau nggak salah. Itu di situ diberikan kesempatan kepada anggota untuk melakukan banding, Pak. Gimana caranya? Dalam 2 minggu, 14 hari kerja, si DPP kirim surat salinan keputusan kepada si pelapor sama pengadu dan teradu, salah satu pihak tidak setuju dengan surat keputusan itu, dia dalam 14 hari harus merespon surat dan keputusannya DPP. Bahwa dia nggak setuju, dia naik banding. Nah, dengan dia naik banding, mau nggak mau DPP harus merespon juga suratnya dalam 14 hari kerja. Salah satunya pengadu atau teradu bahwa ini akan dinaik banding nanti di Munas terdekat. Jadi yang akan mengambil keputusan adalah nanti sidang Munas Arebi nanti, musyawarah nasional. Itu paling tinggi udah, nggak ada lagi. Disitulah akan menetapkan apakah anggota ini tetap boleh lanjut jadi anggota atau sama sekali tuntas sudah nggak bisa. Ini prosedurnya, Pak, kalau bicara di etik. Panjang jadi etik itu sangat-sangat ya, panjang juga ya. Mungkin teman-teman di sini sebagian nggak tahu nih prosedurnya Pak Aseng nih. Ternyata kan sebagai anggota Arebi itu kita punya apa ya, punya sistem, punya satu satu alur yang memang kalau kita ada konflik ya, kalau ada sesuatu yang bermasalah, ya kan pasti ada lah namanya juga industri. Kita cari solusi ya kan, antara kantor dengan kantor, antara kantor dengan marketing, antara kantor marketing dengan customer, banyak banget ya. Mungkin banyak di lapangan masalah yang timbul. Nah, sebagai anggota Arebi diuntungkan banget karena memang kita punya yang tadi, punya Dewan Penasehat, punya jalur-jalurnya dulu, bisa ke DPD dulu, DPD bisa naik ke DPP, DPP pun ntar juga harus tanya ke Dewan Kode Etik kalau memang keputusan itu memang harus didiskusikan. Memang di industri ini, Arebi ini sangat, istilahnya sangat melindungi para anggotanya. Beruntunglah Anda yang udah gabung Arebi, dan kalau Anda belum gabung Arebi, segera cepat-cepat hubungi DPD terdekat. Nah, kalau saya bicara mengenai hukum dan kode etik dengan Pak Aseng nih, kalau saya bahas di
YouTube ini bisa panjang, bisa 3 jam, bisa nih banyak. Tapi Cuma, gini Pak, sebelum Pak tutup saya mau nambahin nih. Satu lagi Pak, Pak Aseng kan berarti kan pernah ngalamin nih beberapa kasus, nanganin kasus nih, antara kantor dengan kantor atau kantor dengan marketing ya. Pak, kasus yang menarik Pak, yang bisa bersharing nih Pak ke teman-teman di sini, yang artinya itu bisa membawa pencerahan atau menarik menggelitik yang jadi inspirasi kita, apa tuh Pak Aseng pengalamannya tuh? Ngurusinnya apa tuh? Saya mau kasih inspirasi yang paling dasar inilah Pak. Apa tuh? Kita jadi broker itu harus punya SIM nggak? SIM. Kita bawa mobil kan harus punya SIM. Ya. Jadi broker itu nggak harus punya SIM Pak. SIM-nya apa? Ya, sertifikat kompetensi Pak. Itu diakui sama pemerintah. Yang keluarin juga pemerintah, BNSP Pak. BNSP melalui BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Melalui lembaga yang brokernya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia. Kenapa saya bilang kita jadi broker harus punya SIM? Contoh kasus gini. Kalau saya jual satu properti, ternyata propertinya ada masalah. Terus ada pengaduan gitu. Pasti pertama ditanya sama penyidik apa? You punya nggak surat kerja? Surat kompetensi ada nggak? Nggak punya. Jadi ibaratkan bawa mobil nggak punya SIM. Udah salah satu, tahap satu udah salah besar dong, betul nggak? Betul. Nah, itu satu. Terus perusahaannya punya SIUP P4 nggak? Ya kan? Hati-hati kalau kantor nggak punya SIUP P4. Ini saya bukan nakutin, ini saya cuma sampaikan. Ini kesempatan ini saya sampaikan. Kalau kantor yang nggak punya SIUP P4, buat saya apa untungnya sih saya jelasin? Saya cuma membantu mengingatkan saja. Kalau kantor yang nggak punya SIUP P4, kalau tidak salah di Permendak nomor 31 atau 32, itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya kemana? Mengacu pada Undang-Undang nomor 7 2014. Yang mana di pasal 106, dendanya itu 10M, kurungan 4 tahun. Kantor ya Pak? Kantor. Buset. Nah, tapi kantor yang punya SIUP P4 itu, yang kena ya? Iya, kantor yang punya SIUP P4 itu harus punya 2 tenaga ahli. Tenaga ahli itu yang memiliki certified itu, sertifikasi kompetensi. Gitu loh Pak. Ini kalau kita udah punya sertifikasi, berarti kan kita lebih tenang lah kerja. Ya kan? Ada apa-apa, minimal kita sudah cash itu dulu Pak. Gitu. Kalau itu, baru masuk. Kenapa jadi anggota REB untung atau enggak? Ya itu salah satu keuntungan Pak. Kita kalau bicara untung tuh nggak ada habis-habisnya, Pak. Memang tuh udah sifat kita itu kan umumnya kan maunya ambil terus, berikan enggak. Emang jadi pengurus saja, Pak. Pak Margo jadi pengurus juga, saya pengurus. Emang gajinya berapa gede sih, Pak? Gede, Pak. Lumayan, Pak. Bisa beli apartemen. Tadi meeting 4 jam, Pak. Sukarela. Sukarela demi memajukan industri. Sukarela. Supaya lebih ya kan? besar. Ya, itulah. Jadi saya cuma bisa menghimbau SIUP P4 itu penting sekali. Ya, kenapa? Jangan sampai nanti timbul pemeriksaan. Saya pernah 1 kali pengalaman saya, Pak. Malam itu saya sosialisasi, Pak. Saya ditugasin oleh Pak Ketua waktu di DPD memberikan sosialisasi ke 5 wilayah di Jakarta. Ya. Mungkin orang pikir saya nakutin. Saya nggak nakutin, Pak. Setelah sosialisasi saya lagi sosialisasi lagi berikutnya besok. Paginya ternyata, Pak, di lapangan terjadi kunjungan, Pak. Itu. Kita bisa apa, Pak? Kita ini cuma menghimbau kepada anggota, karena kita kerja di asosiasi, ditugas di bidang itu, ya udahlah kita luangkan waktu, karena kita mau terima job ini, Pak. Kalau saya nggak mau terima job ini, saya ngapain buang waktu? Jadi saya beresiko, saya ambil job ini, berarti kan saya mau nggak mau harus luangkan waktu, gitu Pak. Dulu susun segala macam tuh sama lawyer kan waktu loh Pak. Kontribusi waktunya panjang ini. Kemarin bikin kode etik waktu juga, banyak sekali tanya sama tim saya. Kadang saya nggak sempat, saya bilang ketemu di Gading, mau nggak mau. Mereka ke Gading Pak. Karena Gading saya mau ada ketemu sharing di satu kantor. Terus kadang saya di Tanah Abang situ tempat kantornya Pak Lukas. Jadi itu kontribusi seperti itulah. Saya menghimbau di kesempatan ini, kantor yang belum punya SIUP P4, ya ajukanlah SIUP P4 dengan 2 tenaga ahli. Untuk sementara ini 2 tenaga ahli.
Ada kemungkinan nggak setiap orang harus punya, kantornya harus punya, itu marketingnya harus punya license? Saya rasa ke depan pasti ya. Karena itu saat peraturan itu dibikin, LSP-nya belum berdiri, Pak. Masih baru mulai. Nanti kalau LSP ini udah stabil, saya yakin setiap orang yang bekerja di bidang ini harus punya license. Oke. Saya yakin pasti ke sana, Pak. Karena ini perubahan terjadi cepat. Ya. Nah, terus tadi Bapak tanya case. Memang ada beberapa case, saya selalu mulai dengan musyawarah. Nggak usah sampai kemana-mana lah. Ya, bisa diselesaikan. Yaitu sih ada yang bisa diselesaikan dengan baik. Gitu loh, Pak. Banyak lah model-modelnya, Pak Margo. Kalau saya cerita nih panjang nih. Ada yang paling menarik nggak, Pak? Hah? Bisa bersharing di sini ya, satu aja. Ada yang menarik, ada yang lucu-lucu juga ada. Ya kan? Jadi memang gini-ginian nggak ngerti juga saya kenapa mau saya. Tapi Bapak dapat pahala, Pak. Ya, kita ginilah. Maksudnya saya ada belajar di satu seminar. Hidup itu bukan hanya buat kita. Bagaimana kita berdampak di mana kita berada. Itu selalu dipesan sama maha guru saya. Ya. Jadi itu di pilar saya ketika. Kalau saya ngomong ini, jadi nanti teman-teman saya ikut seminar sana tahu, nggak boleh kita ngomong. Karena ini rahasia, Pak. Oh, kalau gitu saya cerita, nanti Pak Margo bilang, Baseng di mana tuh, saya pengen ikut. Nah, nanti Pak Margo ikut, udah tahu cerita saya itu nggak boleh, Pak. Harus original, benar. Jadi coba saya cuma bisa bilang, kita harus, kalau dipesan, bisa berdampaklah pada lingkungan sekitar kita berada. Makanya saya selalu mau coba. Saya juga di Badiklat, saya kan ngajar dari DPD angkatan 1 sampai tutup tuh angkatan 22 atau 23. Ada sertifikat terakhir saya dikasih. Sebagai penghargaan dari Pak Ketua DPD sekarang, Pak Clement. Ya. Nah, itu terus lanjut saya masih di DPD mengajar juga beberapa kali di DPP, sekarang lanjut di DPP juga ngajar berkali-kali juga. Berapa ya? Mungkin udah lebih dari 30 angkatan lebih kali ya, Pak. Ya. Gitu. Ya, selalu saya kasih, kalau itu saya bahas tentang persoalan-persoalan yang perlu diperhatikan. Transaksi, ada unsur-unsur yang menyangkut resiko-resiko, ya perlu kita hindari. Kadang-kadang kan mungkin karena nggak paham, nggak tahu. Kadang-kadang kan broker kan pikir kayak notaris, Pak. Coba Bapak bisa bayangkan nggak? Saya pernah kejadian, Pak. Satu kali kejadian. Sewa, Pak. Sewa 2 tahun, baru jalan setahun, kurang, rumahnya kebakar, Pak. Perjanjian notaris loh, bukan perjanjian saya loh, Pak. Apa yang terjadi? Penyewanya minta uangnya balik, pemiliknya nggak mau. Katanya rumahnya kebakar gimana? Tunggu dulu dong, dicek sama polisi. Coba. Pening notaris saja kita pusing, gimana perjanjian you bikin sendiri? Kayak notaris bikin sendiri, mesin ketik aja, atau laptop tinggal ketik aja. Tapi dampak ke depannya kan nggak dipikirin. Kita kan bukan bidangnya di situ. Emang kita bidangnya itu. Bikin itu perjanjian sewa menyewa. Kan ada tenaga ahlinya. Ahlinya siapa? Ya notaris kan. Kan bukan kita, Pak. Ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami juga, Pak. Hal-hal kecil tapi beresiko gitu loh. Gitu loh, Pak. Panjang banget ya. Banyak banget rahasianya nih, Pak Aseng. Saya belum dapat semua nih. Jadi dari awal sejarah Bapak, tipsnya ngelisting, bagaimana kita seorang broker supaya kita ngerti legal, terus banyak juga kasus-kasus hukum, kode etik yang di ini. Nah, pertanyaan terakhir nih ke Bapak nih, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih Pak harapan Bapak kepada pemerintah dan harapan Bapak kepada pelaku bisnis broker properti di Indonesia nih Pak? Pertanyaan saya. Ini pertanyaan berat nih, kayak susah jawabnya. Simpel Pak, ringan lah, kita ngobrol-ngobrol lah. Gini lah, kan ini REB udah berdiri cukup lama. Perjuangannya juga udah lama juga. Ya mungkin ketentuan-ketentuan kalau bisa seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri kan serba, untuk brokernya kan tertib banget. Nah, kan bisa begitu, Pak. Apalagi satu pertanyaan lagi?
harapan ke pemerintah kan. Jadi pemerintah itu sebagai regulator nih untuk industri ini. Iya kan tadi udah. Oke, itu. Kayaknya Arebi udah bidang pemerintahan udah lakukan banyak hal lah. Oh, gitu Kasian ya? juga teman satu itu. Ya, udah berjuang ke sana, tapi kan bukan hal yang gampang. Untuk bertemu aja bukan gampang. Iya. Sibuk kan pejabatnya. Terus apa lagi, Pak? Harapan Bapak terhadap pelaku bisnis broker properti di Indonesia apa sih? Kita nih pelaku bisnisnya, kantornya atau individunya? Ya, kalau saya bilang sederhana aja. Kalau semua memberikan yang terbaik untuk klien, kan image-nya broker jadi baik. Ya kan? Seringkali kan banyak orang ngomong kan, broker ini begini, broker itu kan nggak enak dengarnya. Ya kalau kita punya tujuannya semua baik, ya pasti baik lah. Saya yakin itu, Pak. Pak Margo hari ini undang saya untuk ngomong. Ya ini sebuah hal yang baik juga kita lakukan gitu. Vibrasi kita lagi kirim nih Pak. Kita kirim signal yang baik Pak. Gelombangnya baik Pak, ya kan? Ya kan memancarkan sesuatu yang baik ya hasilnya pasti baik. Nah, Oke, ya. Pak Aseng mungkin thank you loh udah ngobrol-ngobrol. Ya, jadi mudah-mudahan nih buat teman-teman di industri broker properti terutama nih yang lihat YouTube saya ini, obrolan dengan Pak Aseng menjadi satu inspirasi, masukan. Mungkin terakhir kali. Menjadi apa ya? Mungkin Pak Margo, saya pesan. Boleh, pesan terakhir Pak Aseng. Tapi setidaknya mungkin ada teman-teman mau komen, silahkan komen di bawah atau mau ngasih tanggapan. Ini kan hanya opininya Pak Aseng, ini kan hanya pertanyaan saya. Tapi setidaknya kita berdua itu punya misi dan visi yang sama, ingin memajukan industri broker properti di Indonesia supaya lebih profesional, supaya semua orang bisa melayani tadi Pak Aseng bilang beberapa customernya dengan profesional ya. Karena industri ini kan gampang masuk, tapi kan susah banget untuk survivalnya, susah banget untuk tough. Jadi orang-orang yang hebat itu yang di atas menurut saya nih pribadi, orang-orang yang hebat di industri properti itu pasti rata-rata di atas 5 atau 10 tahun. Kalau baru setahun 2 tahun sih saya anggap itu baru coba-coba. Tapi kalau orang udah di atas 10 tahun tetap di industri ini berarti dia udah merasakan manisnya komisi, merasakan uangnya enak di sini. Apalagi yang di atas 20 tahun seperti Pak Aseng ini udah makan jam terbangnya udah tinggi, asam garam di industri ini udah banyak banget gitu loh. Ya, Pak Aseng ada pesan terakhir tuh, Pak Aseng apa tuh? Silakan. Ya, menurut saya juga satu hal yang penting waktu kita jalanin, saat ketika kita mau masuk, nama itu penting, Pak. Nama itu Contoh penting. yang tadi saya pesan lagi, kenapa saya taruh Aseng? Aseng itu A-nya itu antusias, Pak. Mantap. Antusias. S-nya apa? S-nya itu smart, Pak. Smart, Pak. Smart. E-nya tuh empowering, Pak. Empowering. N-nya tuh never give up, Pak. Nah, mantap. G terakhir. G. Ya, good cooperation, Pak. Wah, good cooperation, Pak. Gitu dong. Ngomong-ngomong, saya mau nanya lagi nih. Aseng katanya mantep banget ya. Terus di ujung-ujungnya 818. Cerita dong kok ada 818? Nah, jadi gini Pak. 818 berangkatnya waktu itu, saya tuh berteman sama seorang yang luar biasa. Tapi dia bukan kerja di bidang broker, Pak. Nah, dia punya plat nomor juga 818. Nah, terus saya belilah plat nomor 818 saya dengan ASG. ASG itu Aseng, Pak. Ya, Aseng. Nah, itu juga ada singkatan Pak ASG, Pak. Anugerah Sukses dan Gembira, Pak. Asik. Jadi selalu ada segala macam itu ada itu. Anugerah dari Tuhan, sukses you yang kerja. Habis sukses ya gembira-gembira lah. Ya, nggak mungkin nggak ada anugerah you bisa sukses juga kan nggak bisa. Betul. ASG ya kan? Nah, anugerah sukses gembira. 818 tuh keseimbangan. Coba 8 sama kiri, satunya kalau garisin kan imbang nggak kayak apa coba? Balancing ya. Itu berimbang, balancing lah, berimbang aja itu. Tengah satu. Kira saya 212 Pak Aseng Wiro Sableng. Ini 818 ya. Berimbang, Pak. Iya. Enggak. 8 itu saya juga senang sih angka 8. Sebenarnya ada 8 hal yang saya punya impian tuh 8 hal. Oke. Ya. Mungkin di wawancara selanjutnya ntar kita kupas mengenai 818 nih. 8 hal itu apa nih? Mengenai NLP-nya dia, mengenai apa namanya alam bawah sadarnya beliau, tipnya buku dia banyak banget sih. Cuma dia tadi banyak rahasia nih. Tapi setidaknya dari
dari 10 materi yang Pak Aseng berikan ke kita, mungkin 7, 8, atau 9 inspiratif banget, membangun banget buat industri ini. Setidaknya buat teman-teman yang lihat video ini, ya semoga ini bermanfaat. Tolong sekali lagi di-like, di-share, sama di-subscribe. Ini kalau berguna, kalau ini bermanfaat buat teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi. Artinya itu mewawancarai, diskusi lagi, atau ngobrol-ngobrol properti lagi dengan beberapa orang. Ini saya untuk ngobrol dengan beliau, waktunya hampir 3 minggu nih ngelobi-lobi beliau nih. Baru hari ini dia ada waktu nih. Sibuk banget loh. Baru kali ini ada waktu nih. Oke, jadi ini sesuatu yang jarang nih Pak Aseng. Mungkin kalau ngomong di forum, ngajar, atau ada seminar, mungkin nggak sebebas ini. Kalau ini kan bebas nih cerita Pak Aseng nih, ngomongnya ngalor ngidul, tapi maknanya dalam banget gitu. Oke Pak Aseng, thank you loh atas waktunya. Semoga Bapak terima kasih Pak Margo, sukses dan saya sehat selalu Pak. Diwawancara. Iya. Ya. Thank you Pak Aseng. Pak Margo. Ya, selamat malam. Salam Arebi Pak. Salam Arebi. Salam Arebi. Oke, Arebi. Dari kita oleh kita untuk semua. Oke, terima kasih Pak Aseng. Sukses untuk semua ya. Terima kasih.